Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang fakta-fakta unik mengenai negara Turki. Sebagaimana yang kita tahu, Turki adalah negara yang terletak pada kawasan Anatolia kebanyakan dan sebagainya berada di daerah Eropa. Yang mana sebagian utara daerah Turki itu disebut dengan Eurasia atau Eropa Asia dikarenakan daerahnya terletak di dua benua. Nah, Turki menyimpan banyak sekali sejarah yang unik juga kultur yang unik. Dan kali ini kita akan mengulas fakta tentang Turki. Santa Claus atau yang kita kenal dengan Sinterklas merupakan sebuah tokoh yang mana sekarang ini dikenal sebagai tokoh kartun anak. Akan tetapi tahukah kalian bahwasanya Sinterklas atau Santa Claus ini merupakan tokoh yang benar-benar ada. Dan dia ini lahir di daerah Lycia yang sekarang ada di daerah Turki. Dan selain itu Bunda Maria atau Siti Maryam dalam agama Islam itu wafat dan dimakamkan di Efesus sekarang yang mana itu juga merupakan daerah Turki. Sahabat pasti tahu siapa itu Leonardo da Vinci. Ya, dia merupakan seniman yang terkenal dan merupakan seorang yang sangat jenius, yang mana dia juga adalah seorang ahli teknik. Dan tahukah kalian bahwasanya Leonardo da Vinci itu hampir saja membuat jembatan di Istanbul, Turki. Ya, Leonardo da Vinci pernah memberikan surat kepada Sultan Bayezid II waktu itu, yang mana di dalam surat itu Leonardo da Vinci mengirimkan sketsa proyek pembuatan jembatan di Golden Horn di daerah Istanbul. Dan kalau proyek itu jadi, maka itu akan menjadi jembatan terpanjang yang pernah dibangun oleh Leonardo da Vinci saat itu. Akan tetapi Sultan menolaknya sehingga pembangunan itu pun tidak terjadi. Turki juga memiliki terowongan tertua kedua di dunia yang mana terowongan itu digunakan untuk jalur rel. Dan terowongan itu telah beroperasi pada tanggal 17 Januari 1875 yang mana hal ini menjadikan terowongan di Turki itu merupakan terowongan rel tertua setelah yang ada di London. Siapa yang tidak tahu dengan bunga tulip? Ya, pasti sahabat tahu dengan bunga yang berwarna-warni dan bentuknya sangat indah itu. Dan tahukah kalian bahwasanya tulip yang ada di Eropa sekarang, terutama yang ada di Belanda, itu merupakan tulip yang dibawa dari Istanbul. Memang tidak ada yang tahu dari mana asal tulip itu, akan tetapi para sejarawan itu sepakat bahwasanya tulip itu berasal dari daerah tengah. Dan dulu sebelum bangsa Turki datang ke daerah Turki Asia Minor atau Anatolia sekarang ini, sebenarnya di daerah Anatolia ini tidak ada tulip. Hal ini dibuktikan oleh artefak-artefak yang ada di Anatolia, bahwasanya pada zaman Bizantium itu tidak ada tulip. Jadi tulip itu merupakan bunga yang didatangkan dari Asia Tengah, kemudian menyebar ke Eropa melalui Turki. Turki merupakan wilayah yang oleh para sejarawan disebut-sebut sebagai wilayah pertama dalam sejarahnya yang menggunakan sistem pertanian pertama kali. Jadi di Turki itu ada daerah yang disebut dengan Çatalhöyük, sekarang ini ada di kota Konya, yang mana daerah itu disebut sebagai kota pertama yang ada di dunia. Dan masyarakat Çatalhöyük itu hidup pada 11.000 tahun yang lalu, di mana mereka memiliki sistem masyarakat yang sangat unik dan mereka menanam tanaman seperti gandum, kemudian memanennya untuk bertahan hidup. Wilayah Turki merupakan wilayah besar bagi masyarakat Kristen pada masa lalu. Dan tentunya di sana banyak sekali gereja, yang mana gereja itu merupakan gereja yang termasuk tertua di dunia. Akan tetapi, tahukah kalian bahwasanya di Turki ada satu gereja yang mana gereja itu disebut-sebut sebagai gereja yang paling tua dan disebut-sebut sebagai gereja pertama yang ada di dunia. Ya, tempatnya adalah di Antioch atau di Antakya yang sekarang ini berada di wilayah Turki. Gereja itu sebenarnya merupakan sebuah gua yang mana kemudian pada masa tentara salib atau Crusader itu gereja itu dibangun menjadi bentuk yang lebih bagus dengan tatanan batu yang dibentuk menjadi sebuah bangunan. Turki juga memiliki mall atau pusat perbelanjaan pertama paling tertua di dunia. Ya, mall ini disebut dengan Grand Bazar yang mana terletak di Istanbul, Turki. Dan memang Istanbul dahulu merupakan tempat yang ramai bagi para pedagang yang datang dari penjuru negara baik dari wilayah Eropa maupun Asia. Dan Istanbul, Turki pun juga menjadi salah satu rute perdagangan jalur sutra yang mana tentunya menjadi daerah yang sangat ramai dan padat pada saat itu. Sekarang pun jika Anda datang dan jalan-jalan ke Istanbul, Anda bisa mengunjungi Grand Bazar ini yang mana letaknya dekat dengan Hagia Sophia.
Dan kota Istanbul yang sekarang ini berada di Turki itu disebut-sebut sebagai kota yang banyak sekali menjadi rebutan bagi para penguasa. Hal ini dikarenakan Istanbul terletak di daerah yang sangat strategis yang mana menjadi penghubung dari Eropa dan Asia sehingga disebut dengan Eurasia. Juga Istanbul diapit oleh dua laut, yaitu Laut Mediterania dan Laut Hitam, yang mana hal ini menjadikan Istanbul memiliki potensi yang besar terutama dalam hal perdagangan. Bahkan Napoleon pun pernah mengatakan, seumpama dunia ini menjadi satu negara, maka Istanbul lah yang akan menjadi ibu kotanya. Di daerah Turki ada tradisi pertunjukan unta yang mana hal ini dilaksanakan setiap tahun. Dan tradisi ini dilaksanakan oleh beberapa masyarakat yang ada di daerah barat Turki yang mana terletak di pinggiran Laut Aegean. Akan tetapi tahukah kalian bahwasanya Turki itu tidak memiliki unta asli? Karena Turki itu memang wilayahnya tidak memiliki unta. Jadi, kenapa kok ada tradisi itu? Tradisi itu merupakan tradisi yang dibawa dari daerah Asia Tengah. Dan sebagaimana yang kita tahu, karena memang masyarakat Turki, bangsa Turki itu bukan berasal dari Turki yang sekarang ini, mereka merupakan bangsa yang pindah dari Asia Tengah. Itulah fakta-fakta menarik dan unik tentang Turki dan negara Turki. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan positif. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.